أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, apa kabarnya di malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa bersua dengan Anda di malam ini. Kemudian bahagia juga rasanya bisa kembali menghiasi layar kaca Anda di malam ini pada program Tajwid Time bersama dengan saya Yusuf At-Tamimi dan pemateri kita yang tentu tidak asing lagi, Ustadz Hasbin Abdurrahim SPDI. Beliau telah hadir bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya di Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah pemirsa yang dimuliakan Allah, bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program Tajwid Time, tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, di antara ilmu yang paling bermanfaat dalam Islam adalah belajar ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Nah, adapun tema kita di malam ini yaitu tentang surah An-Nasr ya. Untuk mengefisiensikan waktu, kita persilakan kepada Ustadz untuk melanjutkan dan membagi-bagikan ilmu tajwidnya di malam ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi bersama, bertemu lewat layar kaca Umat TV dalam program kita Tajwid Time. Jemaah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan menjelaskan hukum-hukum yang akan terkandung di dalam surah An-Nasr. Iya, surah An-Nasr. Iya. Namun sebelum kita menjelaskan lebih jauh, saya mungkin terlebih dahulu membacakan surah ini. Yang memiliki mushaf di rumah bisa dilihat, bisa diperhatikan, ya, sehingga ketika ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan lewat nomor yang tertera di layar kaca insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ya, sekali lagi saya akan ulangi lagi agar supaya bisa lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, baik. Itulah bacaan surah An-Nasr yang telah kita bacakan. Ya, sekarang kita akan melihat satu persatu hukum-hukum yang terkandung di dalam surah ini. Surah ini diawali dengan huruf hamzah, idza, ya, a, i, ya, tempat keluarnya adalah pangkal tenggorokan, huruf hamzah. Kemudian setelah itu ada huruf jim yang berharakat fathah,
kemudian setelahnya ada alif, lalu setelahnya lagi ada hamzah dalam satu kata, atau kita katakan ada huruf mad yaitu alif yang didahului oleh harakat fathah, kemudian setelahnya ada hamzah bertemu dalam satu kata, maka ini disebut dalam ilmu tajwid dengan mad wajib muttasil. Iya, mad wajib muttasil. Artinya wajib kita harus baca dengan panjang ketika menemukan seperti ini. Ada alif seperti di huruf jim itu idza jaa, ada alif yang naik ke atas itu, yang berkakinya ke atas, itu yang disebut alif. Ya. Ada alif didahului oleh harakat fathah yaitu huruf jim yang berharakat fathah. Lalu kemudian setelah alif ada hamzah. Nah, ada alif yang didahului oleh harakat fathah, ini disebut huruf mad. Iya, huruf mad. Iya, atau huruf tanda panjang. Iya. Di mana aslinya ketika ada mad, maka panjangnya mad disebut mad asli, itu panjangnya 2 harakat. Namun ketika dia bertemu dengan hamzah, maka panjangnya berubah menjadi 4 sampai 5 harakat. Ya, maka harus dibaca dengan panjang. Idza jaa nas. Ya. Tidak boleh kita baca idza jaa nas. Ya, tidak boleh hanya 2 harakat, tapi wajib dibaca panjang 4 sampai 5 harakat. Iya. Kemudian nasrullahi. Nah, di situ ada nun, setelah itu ada huruf shad. Nun ini adalah huruf yang dibaca dengan tipis. Nah. Lalu kemudian ada huruf shad. Shad ini adalah huruf isti'la. Kemudian dia juga adalah huruf itbaq. Ya, dia huruf yang selalu dibaca dengan tebal. Hati-hati ketika membaca huruf ini, karena huruf tipis bertemu dengan huruf tebal terkadang tergoda huruf tipisnya, sehingga kita membaca idza jaa nos, anos, harusnya ana, nas, ya. Itu biasa tidak kita rasakan, ya, ketika kita membaca surat ini, ya, kecuali ya ada guru yang menegur kita sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata kita salah dalam membacanya. Ya, karena huruf shad ini huruf yang dibaca dengan tebal, ya, huruf sebelumnya tipis, terkadang memang ya tergoda atau terpengaruh ya ketebalannya. Ya, ketebalan huruf shad itu dengan huruf nun. Kemudian setelah itu nasrullahi, ada lafaz Allah. Ya. Kaidahnya kalau ada lafaz Allah, bila didahului oleh harakat dhammah dan fathah, maka dibaca dengan tebal, dan bila didahului oleh harakat kasrah, maka dibaca dengan tipis. Seperti di ayat ini ada nama Allah didahului oleh harakat dhammah, maka harus dibaca dengan tebal huruf lamnya. Maka nasrullahi, idza jaa nasrullahi, ya, nasrullahi. Ya, beda ketika nama Allah itu didahului oleh harakat kasrah seperti dalam lafaz basmalah, bismillahi atau a'udzu billahi, ya, buka mulut ke bawah sehingga terdengar suara yang tipis. Namun bila dibaca dengan tebal, maka pangkal lidah kita terangkat ke atas sehingga terdengar suara yang tebal. Idza jaa nasrullah, nasrullah, itu rasakan pangkal lidah kita terangkat ke atas. Wal fath, jadi fath, seperti itu. Jadi taknya yang harakatnya sukun itu ada sifat hamsnya. Ya, hams itu keluarnya napas ketika kita melafadzkan huruf hams, dan salah satu huruf hams memiliki sifat hams adalah huruf ta. Ya. Dan cara menghamskannya adalah dengan mengeluarkan napas. Wal fath, ya, fath, ya, fath. Jadi tapi bukan hanya mengeluarkan napas saja di situ, karena setelah itu masih ada huruf ha. Iya, maka ha juga harus disebut, tidak boleh dibuang. Tidak boleh kita membaca saja idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath itu belum sempurna. Harus wal fath.
ada hak terdengar ya yang mungkin hanya didengarkan oleh diri kita atau tetangga kita yang sangat dekat. Ya. Wal fath. Ya. Terdengar enggak? Iya. Ya, jadi seperti itu. Ya, haknya maksud saya. Ya, mungkin pemirsa juga bisa mendengarkan. Ya. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wal fath. Ya, ada nya sedikit itu namanya hams, kemudian haknya tetap ada sedikit di belakang. Iya. Tidak boleh kita qalqalah huruf ta-nya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ah itu. Salah itu. Dia qalqalah huruf ta-nya padahal huruf ta bukan dari huruf qalqalah. Ya. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, wa ra dibaca dengan tebal. Waro'ai, ya jangan sampai waro'ai. Nah ini terkadang banyak yang membaca ini waro'ai. Ya di Arab itu tidak ada yang baca ai, yang ada baca ai. Waro'ai, waro'aitan nasa, nun bertasydid itu namanya gunnah. Ya maka ditahan 2 harakat yang tergesa-gesa. Waro'aitan nasa yad. Nah sini kita sudah belajar qalqala sughra. Ya karena huruf qalqalanya ada di tengah kata atau di tengah kalimat. Yadkhuluna fi dinillahi. Ada lagi nama Allah. Lafaz Allah bila didahului oleh harakat kasrah maka dia harus dibaca dengan tipis. Maka fi dinillahi, dinillahi, lamnya dibaca dengan sangat tipis. Afwaja. Nah, sini. Ini terakhir ayat terakhir ayat ini jan aslinya afwajan tulisannya. Namun bila kita berhenti atau waqaf di fathatain maka cara berhentinya dengan menghilangkan satu harakatnya saja menjadi afwaja. Iya, nanti hukumnya namanya mad iwad. Iya, jadi iwadan anit tanwin sebagai pengganti tanwin. Ya, maka cara berwakafnya adalah dengan menghilangkan harakat fathahnya. Ya, namanya mad iwad. Ya, jadi afwaja. Ya, tidak boleh dibaca afwajan kalau berhenti. Ya. Jadi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, kemudian afwaja. Jangan sampai di belakang ja itu ada hamzah. Iya, terkadang terdengar seperti itu, ada yang mengaji seperti itu. Jadi dia baca begini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah itu. Afwaja. Nah, itu kalau dia terakhirnya berarti ada hamzah di belakang, itu tidak boleh. Iya, harus suara kita itu keluar dari rongga tenggorokan kita dan rongga mulut kita plong keluar, ya tanpa ada yang menahan. Afwaja, ya afwaja, jangan afwaja. Nah, itu ada hamzah yang sukun di belakang, ya. Baik, karena huruf yang ada di situ adalah huruf mat, huruf mat yang mana huruf matnya itu keluar dari al-jauf, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Iya. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini. Fasabbih. Nah, itu harus jelas hak yang ada di situ adalah hak yang ada di tengah tenggorokan. Iya, maka fasabbih, ya, bihamdi rabbika, rabbika, ya ba yang bertasydid atau semua huruf yang bertasydid selalu ditekan. Nah itu ada ba lagi, ba yang bertasydid maka ditekan. Fasabbih bihamdi rabb, ba lagi bertasydid, rabbika wastaghfir. Nah situ ada fir. Nah, ada fir. Nah, jadi ada ro sukun didahului oleh harakat kasrah, itu ro-nya dibaca dengan tipis. Wastaghfir. Kemudian setelahnya ada ha. Maka jangan dibuang haknya.
Jangan seakan-akan kita hanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu tanpa hak kalau begitu. Iya. Tidak boleh kita membuang huruf. Iya, harus tetap ada. Maka wastaghfir. Nah, terdengar suara itu di belakang ra tadi. Iya, setelah ra kita sukun. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iya, jadi makhraj terakhir atau suara terakhir adalah suara ha. Kemudian innahu kana tawwaba. Tekan 2 harakat, hukumnya gunnah. Hu itu namanya nanti matsilah qasirah. Kemudian tawwaba, ada lagi waw bertasyid, maka ditekan sedikit. Innahu kana tawwaba. Ba terakhir itu juga namanya mad iwad. Ya, ada tanwin, fathatain, kemudian kita berhenti, maka dihilangkan 1 harakatnya, dikasih panjang 2 harakat. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Tajwid Time bersama dengan Ustadz Hasbin Abdurrahim SPDI. Seperti yang kami sampaikan tadi, pemirsa, bahwa di antara ilmu yang paling bermanfaat dalam Islam adalah belajar ilmu tajwid. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, tema kita di malam ini itu tentang surah An-Nasr ya, pembahasannya. Baik Ustaz, ada penelpon ini yang telah masuk. Kita coba untuk mengangkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yurnia Rahab, Kisaran, Sumatera Utara. Oh ya, silakan Ibu. Iya, mohon disimak bacaannya Ustaz. Iya, silakan pertanyaannya atau mungkin ingin membacakan surah Ya, An-Nasr. Ustaz. Boleh Silakan. saya Ustaz menjabarkan yang saya bisa Ustaz? Hukum tajwidnya. Bisa Ustaz? Jelas. Ya Ustaz. Waro'ai. Ai itu huruf lain gitu yang kita baca dulu Ustaz. Waro'ai Benar apa? Ustaz? Huruf lain. Ai. Huruf. Waro'ai. Iya. Benar Ustaz? Ulangi. Waro'ai. Benar. Waro'aita itu apa namanya? Ai itu dulu kami dikatakan itu huruf lain Ustaz. Matlin. Ya mat lain. Iya. Enggak, huruf lain. An-Nas, alif lam samsiyah. Iya. Ya ada qalqalah. Qalqalah apa itu Ustaz? Sugro. Oh, qalqalah sugro. Kembali. Iya. Pokok karena dia di tengah kalimat atau di tengah kata. Oh. Ya, masih lupa-lupa aja Ustaz. Iya. Lu mat tabi'i. Iya. Di mat tabi'i, di mat tabi'i. Iya. Allah lam jalalah tafsir. Terkik. Tarkik. Ya, Iya. tarkik. Billahi tafsir. Ustaz. Iya. Af wa mat tabi'i, ja mat iwad. Iya. Fasabbih iham. Iya. Mimati di depannya huruf dal. Iya. Izhar safawi. Apa namanya? Izhar safawi. Iya, betul. Rabbika wastaghfir. Rabbika wastaghfir. Itu apa Ustaz? Was itu. Wastaghfir. Ya. Situ ada hamzah wasal namanya. Iya, Hamzah wasal. iya. Aslinya kalimat itu adalah istaghfir. Aslinya kemudian ditambahi waw di depan menjadi tidak dibaca lagi wa istaghfir tapi wastaghfir. Iya. Iya, jadi Innahu in gunnah. Iya. Masih berdengung. Masilah. Iya. Silah apa namanya? Mat silah apa namanya? Masilah tawilah. Qasirah. Masilah tawilah. Tawilah yang ketika itu setelah itu ada hamzah.
Oh, jadi ini masilah qasirah. Qasirah, iya, hanya 2 harakat. Oh. Iya. Oh, ya, ya, ya.